Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan belajarnya juga bersemangat ya. Sudah berdoa belum? So, dipimpin dulu berdoa sama Dika. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar hari ini, apa baiknya kita berdoa. Berdoa dari masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dengan berdoa belajarnya jadi mendapatkan berkah atau barokah ya. Setelah selanjutnya silakan kalian siapkan dulu buku LKS dan buku catatannya sudah ya. Nah, sekarang Bapak mau ngecek dulu kehadirannya. Ada beberapa bangku yang masuk. Siapa yang hadir? Farid dan Krisnanda. Farid dan Krisnanda. Farid kenapa? Fakir. Farid, Krisnanda. Fakir. Sakit ya, oke, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesehatan kembali ya, biar bisa beraktivitas dan ketemu lagi sama kita di kelas. Nah, ketemu lagi sama Bapak di pagi hari yang sangat cerah ini. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang eksponen dan logaritma. Nah, hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret ya, bab baru barisan dan deret yang akan kita pelajari hari ini. Barisan dan deret itu ada dua jenis, ada aritmatika, ada geometri yang akan kalian bahas nanti dengan diskusi bersama teman-temannya ya. Kalau mau nanya dulu sama kalian nih, adakah di sini yang sudah rajin menabung di bank? Saya. Ya bagus ya. Nah, kalau misalkan barisan dan deret aritmatika ataupun geometri dalam kehidupan sehari-hari apa sih kegunaannya? Nah, salah satunya itu tadi, kalau misalkan kalian jika ada yang sudah menabung di bank dengan rajin, kan kalau menabung di bank suka ada bunganya ya. Nah, itu kalian bisa prediksi, misalkan kalau kalian konstan menabungnya 500.000 per bulan dengan tabungan awalnya misalkan 1 juta, terus menabung 500.000 per bulan, kalian pengen tahu nih, ketika kalau kalian nanti sudah menabung selama 2 tahun dengan bunga 1% selama setahun, berapakah nanti jumlah tabungannya? Nah, itu bisa kalian hitung dengan barisan dan deret aritmatika ataupun geometri. Nah, itu salah satu kegunaan dalam kehidupan sehari-hari tentang barisan dan deret. Okay? Yang akan kalian bahas hari ini yaitu ya, Bapak sebutkan dulu. Ini ada nanti kompetensi dasarnya ya. 36 membarisasi pola bilangan dari jumlah pada bentuk matematika dan geometri. Pun apa esensinya? Ini apa itu pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10? Apakah termasuk pola bilangan? Nah, jika pola bilangan, jika dia termasuk pola bilangan apa? Kita bisa menjelaskan apa yang 2, 4, 6, 8, 10 pola bilangan kan? Ya, ada berapa bedanya? Isinya 2, 4, 2, 4, 6, 2, 8, 10. Oke. Nah, untuk kompensasinya Bapak bakal menggunakan Kahoot ya. Silakan kalian apa namanya? Buka HP-nya. Kita bakal bermain Kahoot. Kita mau main Kahoot. Pak. Oke. Dan kunjungi Kahoot Getir ya. Akan mulai coba Bapak mau presensinya pakai Kahoot ya, presensinya pakai Kahoot. Nanti yang dapat juara pertama sama juara kedua dia ya. Nah, Bapak waktunya 10 menit. Nah, ini pinnya silahkan kalian
Untuk absensi di sebelum barisan dan deret aritmatika. Sok, Pak masukin nama kalian masuk semua tetap. Kita baca. Oke, udah ya? Coba. Coba masukin. Dan kita mulai ya. Ya. Kita mulai. Ya. Belum Pak, belum. Oh, 4, 3. Udah ya? Bapak mulai. 3, Bentar loh, Pak. Oh, Nah, udah. 3, 2, 1, kita mulai. Absensi bilangan. Siapa cepat dia dapat. Ya. Kalau kalian bisa menjawab dengan cepat dan betul, skornya itu akan maksimal. Kuning mau nih tapi Pak. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Apa ini So, pijit tombol yang ada di HP kamu. Jawabannya soalnya ini. Terus satu orang menjawab betul. Ya, cepat dia dapat ya. Sampai nomor 2 suku berikutnya dari 50. Ini 50, 45, 39, 32. Ini yang kuningnya 25 dan 17. Ini di atas 50, 45, 39, 32. Waktunya 9 detik, 7 detik, 6 detik, 5 detik. Nomor 3, suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. 10, 13, 16, 19. 10, 13, 16, 19. Silakan. Yang kuning 22. Yang kuning 22. 10, 13, 16, 19. Ya, oke. Kita lihat siapa yang menjadi pemenang. Wih, lagi siap-siap lagi. 3 suku berikutnya 1, 5, 11, 19. Yang kuning ini 29, 40, 52. 29, 40, 52 yang kuning ya. 29, 40, 52. Yang pertama tadi Pak? Hah? Yang kuning? 29, 40, 52. Nah, lagi. Tiga suku berikutnya dari barisan bilangan 10, 30, 50, 70. Yang bawah ini 90, 110, 130. Yang kuning 90, 110, 130. 90, 110, 130. Yo. Siapa nih? Mantap. Nah, 2 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9. Yang bawah 12, 26 ya. Yang kuning
kuning ini 12, 26. Yang kuning. Yang kuning 12, 26. 12 dan 26. Yang mana? Again, mas. Dua suku berikutnya dari barisan 20, 17, 15, 8. Yang kuning 2 sama min 5. Yang kuning 2 sama min 5. Kalau yang hijau min 2 min 2. Ini apa? 2 sama min 5. Yang ini apa? 2 min 2 min 2. Yang kuning apa? 2 sama min 5. 3. Hadir. Iya, hebat. Baca gitu. Banyak titik pada pola berikutnya. Ada. Astagfirullahaladzim. 1, 3, 6. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Kuning apa kuning? Ayo. Ya, 2. Enggak habis sebenarnya. Enggak habis sebenarnya. Kuning apa? Alam. Iyo. Wes kayak gila. Depan, yang pertama kita lihat. Wih. 3. Wih aku. Siapa? Sampai sana. Itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Tadi itu persepsinya ya. Tadi itu persepsinya. Oke. Nah, itulah apa namanya persepsi untuk barisan dan deret kan pola bilangan. Oke, Bapak harap kalian sudah punya bekal di pola bilangan. Kurang lebih nanti barisan aritmatika pun sama, ya. Dengan barisan aritmatika itu termasuk sebuah pola bilangan, tapi ada syarat tertentu yang menunjukkan bahwa itu adalah barisan aritmatika. Bagaimana syaratnya akan kalian diskusikan nanti dengan teman sekelompok. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab, Bapak kalian bisa mendefinisikan barisan aritmatika dengan tepat, ya. Proses selanjutnya menentukan sebuah poin dari beda dari barisan aritmatika dengan ini tadi sudah. Nah, inilah masalah yang akan kalian diskusikan, tapi nanti ada di LKPD ya. Ini masalah ini akan Bapak cantumkan juga di LKPD. Oke. Di situ ada gambar kursi dengan meja, ya. Kursi yang pertama, meja yang pertama itu ada 4 kursi. Terus gambar yang kedua ada 2 meja dengan berapa kursi? 6 kursi. Nah, kalian akan menebak kalau misalkan 3 meja, kira-kira ada berapa kursi? 8. Nah, kalau 4 meja ada berapa kursi? Kalau 5 meja ada berapa kursi? Kalau 6 meja ada berapa kursi? Nah, itu nanti kalian akan diskusikan dengan teman sekelompoknya, ya. Jadi LKPD udah Bapak kasih masalahnya juga, kalau di situ nggak kelihatan, itu akan kalian selesaikan. Terus kalian akan generalisasikan bagaimana pengertian atau definisi dari si barisan aritmatika, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada. Oke, silakan duduknya langsung ke kelompok, ya. Kelompoknya seperti yang waktu minggu lalu yang sudah Bapak berikan. Oke. Ya, coba perhatikan dulu. Kalian sudah duduk per kelompok, ya. Masing-masing
sudah duduk dengan anggota kelompoknya. Nah ini seperti biasa kalian akan mengisi lembar kerja peserta didik ya. Masalahnya sudah Bapak cantumkan di dalam. Kalian isi sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan kalian tanyakan langsung ke Bapak ya. Ini berisi 2 masalah. Masalah pertama untuk menentukan beda, masalah yang kedua untuk menentukan rumus barisan aritmatikanya ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Waktunya kurang lebih 20 menit ya. 20 menit untuk berdiskusi. Kalau berikan ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Nah, waktunya kurang lebih 20 menit. Ini jaraknya 2 kan? Berarti kan 2 ya? Terus 2 ya kan? Kalau satu meja 4, pas 2 ditambah 2 itu jadi 6 kursi ditambah 2. Apakah berbeda? Enggak, sini sama. Nah, terus kalau tadi pola bilangan selisihnya sama atau beda? Sama. Tadi yang tadi di kahut beda atau sama? Beda. Nah, berarti kalau aritmatika mah Beda gitu. selisihnya pasti sama. Kalau aritmatika sih sama. dua, Kalau contoh pola bilangan berapa beda juga? Iya, kan bola bilang. Oh, cuma ditulis contohnya, terus titik-titik. Ini tulis contohnya terus titik-titik. 2 sama dengan gitu. 2 sama dengan Apa itu? Oh, ditulis lagi. Tadi aku ini sama. Sini dong, ini sama. apakah beda bagaimana jika dibandingkan dengan pola bilangan Ya, kalau pola bilangan biasa berbeda. jika pola bilangan biasa berbeda? Gimana lagi? Jumlahan aja. Tulisannya penjumlahan. Yang beda ada yang sama gitu. Ada yang kali 2 tambah 3 pola 2 gitu kan ya. Nah, itu pola bilangan. Kalau aritmatika di sini yang tadi yang meja itu semuanya bedanya sama nggak? Sama kan? Bedanya berapa? 2. Itu barisan aritmatika. Jadi polanya selalu sama, sebenarnya selalu sama itu sebagai barisan aritmatika. Kalau pola bilangan itu tes deh. Ini ke sini Tambah. iya udah, berarti apa operasinya? Iya, Kalau ini operasi iya itu operasi sama jadi jawabannya berjumlah pertama. jumlahan. Jadi yang di bawah pengurangan yang di atasnya yang ditambah. Ini kan dari sini ke sini selalu Tambah. itu operasinya apa? Penjumlahan kelipatan. Berjumlah. Kalau kelipatan kan 2, 4, 8, 16 itu kan? Enggak kan? 5 ditambah. Perbedaannya. Gimana? Tadi menyumbangkan 17 gawin deh. Bener nih? Boleh.
psikolognya Fadil sudah kembali lagi ya. Iya kan, kalau baris kedua terus baris ketiga ini tambahkan sebanyak 4 kali 2 ya. Terus baris keempat baris 13 kalinya Apakah berbeda. Apakah beda selisih antara dua huruf yang berdekatan selalu sama? Apakah beda atau selisih apa selisihnya? Beda. Beda apa? Antara dua huruf yang berdekatan selalu Ya, biasanya kayak begitu. Ini 10 1, 10 2, 10 3, apakah selisihnya selalu sama? Adakah pola yang dilakukan kalian? Nah, karena polanya kira-kira ada. Tadi kan kalau baris kedua disebutnya nah, kira-kira apa polanya? Boleh. Gimana? Ini bawahnya ikan. Polanya apa yang bisa kalian dari 15 Udah ya? Nanti soalnya kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, waktunya sudah habis. 5 menit lagi. Dapat?
berbeda. Bas. Bas. Ada pola. Pak. Pak. Si Bang. Perkenalkan, saya Feby dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama ada masalah 1. Ayo bandingkan dengan meja dan kursi pada kedua gambar di bawah ini. Berapa banyak orang yang dapat duduk di kursi dengan sejumlah meja yang disatukan jika terdapat 6 meja? Ini aku dapat kalau mejanya 1, kursinya ada 4. Jadi 1 dengan 4. Kalau mejanya 2, kursinya 6. Selisihnya 2 kan? Sudah ditambah 2 aja. Jadi kalau punya mejanya 6, orang yang duduknya 14 orang. Sampai sini ada yang beda kan? Kursinya kalau mejanya kalau 6 misalkan kursinya 20 ada? Nggak ada, semuanya sama. Mejanya 6, 14 kursinya betul sama? Ada kelompok yang berbeda nggak? Sama. Gimana sih cara cari selisihnya? Aku bikin 2 dikurang 1, 6 kurang 4, 2 kan? 3 kurang 2, 8 kurang 6, 2. Kayak gitu, cari selisihnya. Itu buat yang selisihnya 2 dikurang 1 ya. 2 dikurang 2. Bagaimana selisih pada setiap suku? Apakah berbeda? Bagaimana jika dibandingkan dengan pola bilangan biasa? Selisihnya itu sama ya. Pada barisan aritmatika selisihnya sama. Namun pada pola bilangan selisihnya ada yang berbeda, ada yang dikali, ada yang dikurang. Ada yang sama atau ada yang beda nggak? Berpendapat tentang pola bilang perbedaan antara pola bilangan dan barisan aritmatika. Ada kelompok yang beda nggak? Sama semuanya? Jadi yang mempunyai selisih sama ya aritmatika. Kalau yang kemungkinan selisihnya bisa berbeda itu bisa saja pola bilangan, gitu ya. Lanjut ke masalah 2. Ayo cermati banyak kursi di tiap baris pada gedung. Pertunjukan seni yang tampak pada gambar 2.3. Baris pertama itu ada 20, baris kedua 24, baris ketiga 28, baris keempat 32, baris kelima 36. Ini selisih antar sukunya 4 ya. Lalu di situ ditanya U15 berapa? Itu 20 ditambah 4 kali U15 dikurang 1 jadi 14. Sama dengan 20 tambah 36. Tanggal 56. Jadi 76. Sampai sini ada yang berbeda untuk ke-15-nya? Baris ke-15-nya pada masalah bioskop yang dulu pertunjukan tadi sama apa beda? Sama. Kelompoknya Sirina sama apa beda? Sama. Kelompok yang karir? Kita sampai ke kesimpulan. Apakah yang dapat kalian simpulkan terkait kedua masalah di atas? Jadi kedua masalah ini tuh contoh barisan aritmatika. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Yaitu deret bilangan yang memiliki selisih yang sama antara dua suku yang berdekatan. Bagaimana cara menentukan suku ke N dan beda dari barisan aritmatika? Nah, cara dari suku ke N atau UN, A itu suku hasil dari suku pertama. Tadi baris pertama itu ada 20 kan? Jadi 20
Jadi A tambah 16 kurang 1 14, berarti N min 1 dikali beda. Bedanya 4 kan? Nah ini cara mencari UN. Kalau cara mencari beda, kayak ini U2 kurang 1. Nah itulah kesimpulannya bahwa kalau kalian mencari M, ini suku pertama dan ditambah N-nya ya, tergantung dari sini berapa N-nya, dikurangi 1 dikali dengan bedanya. Itulah cara mencari suku N pada barisan aritmatika. Ada yang berbeda cara mencari rumus suku N-nya? Atau sama? Sama? Ada yang beda atau sama? Sama. Kalau yang mencari bedanya sama ya. U2 dikurangi 1. Kalau mau pakai U3 boleh nggak? Dikurangi sama U berapa berarti? Nah, kalau mau pakai U10 dikurangi sama U9. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk kelompoknya FEB? Nggak ada? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok FEB. Nah, kita sudah sampai di akhir kegiatan diskusi kita, yaitu kalian sudah bisa menggeneralisasi rumus suku N pada barisan aritmatika ya. Oke, mari kita lihat apakah yang dimaksud dengan barisan aritmatika itu. Tuh, sama. Jadi nggak boleh terjadi. Suatu barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan yang selalu apa? Sama atau konstan, maka disebut sebagai barisan aritmatika gitu. Kalian sudah bisa menentukan bedanya, yaitu dengan U2 kurangi U1. Kalian juga sudah bisa menentukan UN sama dengan A ditambah U1 dikali dengan B. Beda apa? Beda. A apa A? Suku pertama. Suku pertama. Kalau di masalah yang pertama nih, masalah ke-1, suku pertamanya berapa? 4. Suku pertamanya? 4. Suku pertamanya? 4. Iya. Kalau di masalah kedua, suku pertamanya? 20. 20. Betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Nah, mari kita sekarang mau verifikasi gimana caranya kalau mau pakai GeoGebra. Masalah yang tadi kita akan coba selesaikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Silakan kalian juga bisa buka aplikasi GeoGebra ya. Ini akan Bapak contohkan dengan aplikasi GeoGebra. Lebih mudah mana? Nah, kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan. Kemudian kalau di mode gelap gimana sih? Kalau mode gelap bisa nggak mode gelap? Iya. Maksudnya Mode gelap itu Oke, ini kelihatan nggak, guys? Ini, yang ini kelihatan nggak yang ini? oh jangan. Berapa? 104. Oke, udah
Dah saya Mas. Oke, coba kalian lihat ya. Ini Bapak punya GeoGebra. Ini bisa kalian gunakan untuk memverifikasi benar nggak sih hitungan kita tuh ya. Ini kan udah ada rumusnya. UN sama dengan A. Nah, ini kelihatannya. UN sama dengan A tambah N-1 dikali B kan? Lagi. Nah, kelihatan ya? 104 ya, kelihatan ya? Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memverifikasi jawaban kalian sudah betul atau enggak. Ya, kita lihat yang tadi baris ke-15 jawabannya 70. Nah, kita masukin ke sini. A-nya berapa tadi? Di masalah yang kedua? A-nya berapa? 4. Masalah yang kedua? 20. A-nya kita masukin 20 ya. Terus nih 20. Terus bedanya berapa tadi teh? 4. Bedanya 4. Terus M-nya berapa M-nya? Atau barisan ke berapa yang mau ditanyakan? 15. Betul? Jawabannya adalah 70. Karena bisa pakai GeoGebra ya. Kalau misalkan mau tahu barisan ke 100 itu juga gampang. Tinggal ganti aja ini 100 berarti 416 jumlah kursi pada barisan ke 100 ada 406. Oke, bisa sampai sini? Nah, ini bisa kalian gunakan GeoGebra-nya. Nanti Bapak kirimkan linknya ke kalian pakai aplikasi. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Untuk GeoGebra-nya nanti silakan bisa kalian explore dengan teman-teman kalian. Cari aja GeoGebra menentukan barisan aritmatika. Bapak ini berupa link ya. Bapak kirimin linknya ke kalian. Bapak kalian mau di Google dicari barisan aritmatika menggunakan GeoGebra. Oke? Tapi kalau nanti pas ulangan kalian jangan perlu pakai ini ya. Ini jalan ninja ya. Nah, sampai sini karena berhubung waktu kita juga sudah mau habis. Ada pertanyaan kan? Nah, nanti latihannya kalian kerjakan ya di rumah kalian masing-masing. Untuk minggu depan nanti dikumpulkan ke sana ya. Tuh. Bapak mau mengulas sekali lagi bagaimana cara menentukan beda U2 kurangi U1. Kalau misalkan Bapak mau menentukan U20 misalkan U20 berarti rumusnya kira-kira jadi gimana? U20 kita nggak tahu A-nya berapa, kita nggak tahu B-nya berapa. Kalau kita mau nyari U20 kira-kira jadi gimana? A tambah 19 kali B. A tambah 19 kali B. Paham ya? Kalau Bapak mau nyari U25 berarti tanpa diketahui A dan B-nya berarti U25 sama dengan A tambah 24 kali B. Nah itu selalu seperti itu untuk si barisan aritmatika ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang barisan geometri. Ini kan ada barisan, ada deret ya. Kita baru membahas tentang barisan aja, belum membahas tentang deret. Nanti kita akan membahas deret. Ada deret juga, ada deret aritmatika dan ada deret geometri. Ini untuk minggu depan kita akan membahas barisan geometri. Sampai sini ada yang menanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Cukup, silakan kalian kembali duduknya seperti semula dan LKPD-nya dikumpulkan ke Bapak ya. Nah, kalian sudah kembali lagi duduknya seperti semula ya. Berhubung waktu juga sudah habis, maka Bapak akhiri kegiatan pertemuan ini ya, dengan membaca hafalan bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, silakan
disikapkan. Pak, stop. Stop. Pak, sikapkan deh. Sikap bersalah. Assalamualaikum